Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus dokter PPDS cabul di RSHS Bandung, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban FH, yaitu Mia Rusdi. Terima kasih Bu Mia telah bergabung bersama kami dalam NTV Crime. Bu Mia, untuk sejauh ini update terkini dari kasus Priguna ini seperti apa? Benarkah ada upaya damai dari tersangka? Selamat sore, Sampurasun, Mbak. Ada waktu itu sebelum ada kuasa hukum yang baru, ada upaya damai terjadi sebelum ditunjuk kami menjadi kuasa hukumnya korban. Jadi sebelum itu ada kuasa hukum korban dan surat perdamaian dibuat oleh kuasa hukumnya yang sebelumnya, yang bukan yang sekarang ya, yang sebelumnya, bahwa tindak pidana ini kan tergolong kejahatan yang luar biasa. Akan tetapi ada indikasi untuk perdamaian dari pihak tersangka ya. Seperti apa, Bu Mia? Dan waktu itu kebetulan, kenapa? Upaya damai seperti apa yang ditawarkan oleh kuasa hukum Priguna ini sebelumnya? Yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang. Ya. Jadi upayanya itu adalah pendamaian dengan memberi sejumlah uang. Jadi korban ditawarkan sejumlah uang dan kasus ini tidak akan ditindak secara hukum. Akan tetapi korban waktu itu masih ragu dan pengacara yang sebelumnya, kuasa hukum yang sebelumnya meminta korban untuk menandatangani perjanjian bahwa perdamaian. Nah, setelah itu kuasa hukum yang sebelumnya mencabut dan korban menghubungi kami, Jabar Bantuan Hukum, dan kita permasalahan ini kita bilang ini tidak bisa karena ini adalah kejahatan seksual, kan ada undang-undangnya, pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 tentang tindak pidana kekerasan yang Undang-Undang TPKS ya. Pasal 23 itu menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan. Jadi walaupun ada perdamaian memberikan sejumlah uang, proses akan tetap dan nanti kan ada yang namanya restitusi ya. Tetap restitusi ada. Itu Mbak. Baik, tapi sejauh ini seperti apa? Ini kan dikatakan bahwa terkait dengan kasus ini sendiri, ini masih menunggu hasil lab, benarkah seperti itu, Bu Mia? Ya, masih menunggu. Jadi begini, Mbak, kalau bukti-bukti sih sudah ada, cuman mungkin untuk Polda itu mencari untuk lebih lengkap lagi. Karena kalau itu sudah ada penangkapan, berarti bukti sudah cukup, Mbak. Biasanya sudah cukup. Cuman untuk menambah ini lagi ya pihak Polda akan mencari lebih dalam lagi. Kebetulan kami itu sudah koordinasi dengan pihak Polda dan kami menandatangani surat kuasa itu pada tanggal 12 April 2025. Kuasa hukumnya baru yang kita wakili hanya FH ya, yang dua belum. Dan kita sudah menyerahkan tanggal 14 2005 dan diduga korban PAP ini ada 3 ya selain FH. Namun yang 2 belum kami tangani dan memang belum sama kami, dan kita ada upaya mendorong penambahan pasal berlapis, Mbak. Pasal gitu. Berapa aja itu? Dan kami sudah bahwa kami sampaikan sementara pasal yang diterapkan Undang-Undang TPKS 12 2002 dengan ancaman penjara 12 tahun. Lalu rekomendasi kami dan karena sudah berdiskusi dengan penyidik, penambahan pasal 15B Undang-Undang TPKS 12 tahun 2002 ditetapkan sebagai mana isinya bila mana perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis atau kesehatan, maka dapat ditambah hukumannya 1/3, Mbak. Dan karena pelaku ini perbuatannya tersebut berulang-ulang, Mbak, ini kan ada korban lain. Maka dari itu pasalnya akan ditambah pasal 64 KUHP Perdata. Dan ini juga, Mbak, ada tambahan juga. Kita kan kemarin sudah
komunikasi dengan penyidik dan alhamdulillah ya Polda sangat gerak cepat dan pihak RSHS juga sangat membantu Mbak, sangat membantu untuk mengungkap ini dan ini juga ada bahwa dia kan menyuntikkan 15 kali dengan obat bius ya di situ ya. Itu kan tergolong nafsa. Jadi kita akan menambahkan di sana apabila terbukti bahwa si obat itu yang disuntikan pada pasien itu bahwa bisa saja bukan dari rumah sakit atau dia membawa sendiri kan ini masih dugaan ya. Itu akan menambah undang-undang narkotika Mbak. Jadi akan berlapis. Baik, ya. Baik. Mbak Mia, tapi tanggapan dari tadi kan kalau kita lihat ya dari awal ini kalau dari kuasa hukum sendiri akan memberikan ancaman berlapis, tapi dari pihak keluarga FH sendiri di sini yang Anda tengah-tangani tadi kan di awal sempat mendapatkan tawaran damai, tapi kalau dibalis dengan pasal 23 tidak ada dapat diselesaikan di luar pengadilan. Tapi keluarga juga setujukah dengan kuasa hukum dengan Anda dan tim bahwa ini akan diselesaikan dan dituntut dengan hukuman berlapis ini? Nah, kalau keluarga sampai hari ini setuju, karena memang nanti juga ada hak retisensi ya, Mbak ya. Jadi kalau masalah nanti material dan imaterialnya itu kan ada. Jadi kita sudah terangkan pada korban bahwa ini kan bukan cuma rugi ini aja gitu ya, tapi kan memang keluarga dia juga banyak yang dirugikan. Apabila ini diselesaikan secara damai, ini juga melanggar undang-undang, Mbak. Ini kan kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu tidak ada ampun sebetulnya. Baik. Bu Mia, Anda dan tim apakah sempat ikut dalam olah TKP kemarin? Kebetulan saya tidak ikut kemarin di TKP ya. Kebetulan saya nggak ikut. Ada tim kami yang ikut. Baik. Kondisi korban sendiri saat ini seperti apa, Bu Mia? Oh sangat mengkhawatirkan ya. Dia betul-betul terpukul dan saya juga turut berduka cita karena orang tuanya juga yang dia tunggu di rumah sakit meninggal dunia tanggal 28 Maret itu. Baik. Dan betul-betul terpukul setelah orang tuanya meninggal, dia pun perkosaan seperti ini, di pelecehan seksual seperti ini gitu Mbak. Jadi betul-betul korban itu sangat terpukul dan dia itu kemarin memang ada sesuatu ya, seharusnya kan identitas korban tidak terungkap, cuman mungkin ada suatu miss ya, jadi akhirnya identitas korban terungkap dan mudah-mudahan kedepannya dia tidak makin stres ya, karena memang jadi setelah ini jadi diketahui gitu bahwa dia mengalami kejadian ini gitu Mbak. Baik, Bu Mia, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, karena ini kan juga turut serta mengaitkan adanya institusi kesehatan di sini. Dari Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan, apakah sudah ada atensi atau terkait dengan koordinasi, informasi sendiri kepada pihak kuasa hukum? Kalau kepada pihak kuasa hukum belum Mbak, cuman atensi kepada rumah sakit sudah, karena kita kan kebetulan di Jabar Bantuan Hukum itu ketua pembinanya itu Bu Atalia ya. Kebetulan Ibu Atalia itu di Komisi 8 dan Ibu Atalia dan Komisi 8 kemarin Komisi 8, Komisi 10 dan Komisi 11 itu sudah mengontak ke kementerian. Dan akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sudah hadir ke rumah sakit dan nanti pihak rumah sakit dan pihak itu akan dipanggil oleh komisi-komisi itu ya Mbak ya. Dan kalau untuk kami komunikasi dengan Komisi 8. Kami sudah komunikasi dengan Komisi 8 ya, kebetulan karena emang ibu juga sebagai pembina di Jabar Bantuan Hukum yang khusus perempuan, Mbak. Jadi kami sudah bergerak cepat gitu ke kementerian, ke pihak rumah sakit dan sekarang ini memang pihak-pihak yang mendukung para korban itu alhamdulillah ya, Mbak. Banyak atensinya termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Hatur Nuhun
atensi sekali sama warga Jawa Barat, dan Kang Farhan juga atur nuhun, Wali Kota Bandung juga atensi sekali sama kejadian ini, dan kami juga dari DPR RI juga mereka sangat concern, Mbak, dan kementerian pun sangat concern, dan mereka juga sangat cepat bergerak. Baik, kita lihat semuanya terus berkoordinasi di sini. Ada sebuah harmonisasi yang membuat semoga kasus ini cepat selesai, seperti itu ya, Ibu Mia. Tapi kalau tadi kita lihat udah kondisi korban yang saat ini mungkin perlu didampingi, dan tadi sudah Polda Jabar telah memeriksa 17 saksi. Apa ke depannya? Ini Bu Mia dan tim, dan apa memang ke depannya yang akan dilakukan, dan kita masih menunggu juga hasil lab dan penyidikan lainnya. Apa yang mungkin dari pihak FH sendiri terkait yang diharapkan selesai kasus ini? Ya, untuk sementara ini kami sangat dibantu sekali oleh Polda Jabar ya. Polda Jabar itu sangat gerak cepat dan sangat membantu kami dalam penyelidikan ini, dan saya sih ingin segera kita harus menuntut dia seberat-beratnya. Kenapa? Karena kasus begini, Mbak, kami itu di Jabar Bantuan Hukum memang fokus di perempuan dan anak. Dalam 1 tahun kami itu kan berdiri 11 Januari 2024. Itu kasus laporan pelecehan seksual dan bullying ya, itu hampir 500 masuk ke kami. Dan ini sebenarnya sudah darurat, Mbak. Darurat banget, bahwa kejahatan seksual ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Selain menghukum tersangka, kita juga harus merehab para korban. Makanya kami itu bukan hanya sekedar berarah ke tersangka ya, menjatuhkan hukuman ke tersangka, tapi korban juga dipikirkan. Nah, saya minta kepada pemerintah pusat khususnya, karena mungkin sedikit menyinggung, untuk Kementerian PPA kita ditiadakan dana untuk operasional PPA ya. Menyayangkan sekali, karena buat kami itu perempuan dan anak dan kejahatan kekerasan seksual itu perlu ditangani secara khusus, karena akan berulang, Mbak. Ini akan berulang. Jadi tidak ada dan kita juga minta untuk DPR juga membuat undang-undangnya yang lebih keras lagi untuk kejahatan ini. Karena dikhawatirkan ini kan untuk masa depan kita ya, Mbak ya. Masa depan anak-anak dan masa depan perempuan, karena apabila perempuan dan anak-anak ini sehat dan bahagia, itu kan semuanya lancar. Betul. Ya. Masa depan anak-anak bangsa ini di mana? Di perempuan dan anak sebetulnya. Kalau kita tidak menangani secara serius, ini akan menjadi masalah nasional, Mbak. Ya, ini artinya ini sudah darurat seperti tadi yang Anda katakan, datanya pun terus meningkat, dan diharapkan intensi yang khusus, apalagi hukuman yang berat agar ini jerah, artinya tidak ada lagi kasus-kasus serupa seperti ini. Terima kasih tentunya Ibu Mia telah bergabung bersama kami dalam NTV Crime. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan kuasa hukum korban, Mia Rusdi.